setelah selesai awal turun, apa yang awal turun? Surat Iqra, cuma 5 ayat. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Cuma itu. Akhir turun bunyinya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Setelah itu tidak turun lagi, habis sudah. Di dalam Al-Quran awal turun diletakkan di surat mana? Di surat nomor 96. Gone akhir surat, akhir yang turun letakkan di mana? Di surat Maidah, surat nomor 5 ayat nomor 3. Setelah selesai semua dalam waktu 30 tahun menjadi satu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu satu kitab tersusun dari 30 juz. Tersusun satu kitab tersusun dari 30 juz. 30 juz tersusun dari 114 surat. Surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah dinamakan surat Makkiyah. Surat Makki, surat yang turun di Makkah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya yang turun di surat Makkiyah 86 surat. 86 surat. Kemudian yang turun setelah hijrah namanya surat Madani. Ya. Jadi ukurannya itu hijrahnya. Walaupun turunnya di Mekah, tapi karena setelah hijrah masuk surat Madaniyah. Jumlahnya 28 surat Madaniyah. Jadi surat yang turun sebelum hijrah 86, surat yang setelah hijrah 28. Jadi 31 kitab tersusun dari 30 juz. 30 juz tersusun dari 114 surat. 114 surat tersusun dari 6.348 ayat. 6.348 ayat. 6.384 tersusun dari 77.934 kalimat. 77.934 kalimat. 77.934 kalimat tersusun dari 323.671 huruf. Akeh nggih. Ini menurut kitab Al-Itqan. Namanya kitab Al-Itqan. Yang nyusun Abdurrahman
Jalaluddin kampung Sayuti Mesir. Sayuti itu jeneng kampung. Muhammad Sayuti, Muhammad kampung. Satu huruf itu isine 4. Satu isi makna dohir, 2 isi makna batin, 3 niku isi batas hukum, 4 niku isi tempat munculnya faham. Satu huruf. Bakal sama nukenya, jangan apa nggih. Wis alam guys. Jadi mulai turun sampai saat ini berapa tahun sudah? Sekarang 2012. Mulai turun sampai sekarang sudah 14 abad. 1000 tahun 400 lebih Quran. Namanya 55 nama. Satu Quran, satu kitab jenenge enten 55. Sing populer Quran. Mungkin kalau karo sampean iku sing umum cuma satu nama tok, padahal namanya iku 55. Nama di antara satu nama selain 55 nama niku ada namanya Nabaun. Kitab Nabaun itu kitab Quran. Nabaun. Cuman jarang-jarang krungu nggih. Sing ngomong kitab suci Quran. Niku enten Nabaun. Nabaun. Yang nerima Nabaun itu disebut Nabiyun. Nabaun, nabi, nopo nabaun itu jadi martabak. Nabaun itu diterangkan di dalam kitab Mufradat Al-Fazil Quran yang nyusun orang Iran, kota Asfahan. Bunyinya begini: An-naba'u khobarun zu faidatin azimatin yahsulu bihi ilmun au ghalabatu zannin. Ringkesnya, naba itu berita, khobar. Khobar itu berita. Nabaun, informasi. Tetapi syaratnya ada 3 macam. 1, faidatin aliman, faedahnya besar. 2, menghasilkan ilmu. 3, menghasilkan keyakinan. 3 nih. Kalau kurang salah satu ini bukan nabaun. Jadi nabaun itu kabar tetapi dalamnya menghasilkan faedah besar. 2, ilmu. 3, keyakinan. Niku namine nabaun. Yang nerima disebut nabiyun. Cepet berita disebut wahyu. Cepet berita seperti kilat datanya disebut wahyu. Dan jenenge nabaun. Berita. Apa yang diberitakan macam-macam. Ada berita mengenai akhirat, berita mengenai malaikat, berita mengenai zaman dahulu, berita mulai kejadian jagat, berita sampai nanti kukuti jagat itu pun diberitakan kabeh.
berita. Wah, jadi ada berita kurang 1000 tahun lebih ini pun diberitakan. Di antara berita yang diberitakan itu dalam surat Nahl ini, wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal qur'ana, tatkala kamu membaca Quran, fasta'id, berlindunglah kamu, minasyaitonir rajim, dari setan-setan yang terkutuk. Niku berita nopo? Kalau terangaken nggih latar belakangnya ayat niku. Di situ ati maca Quran kok dikon maca auzubillah. Kadang-kadang bacaan itu lagune tepak ngoten. Hames niku tajwid niku hames. Nek sampean nek gak ngerti tajwid auzu iku guru tajwid. Ngoten. Ngoten. Jadi mohon perlindungan nalika Quran dari setan yang karena sejak dulu sampai akhir sudah diberitakan ada orang yang akan mitnah Quran dan mitnah para nabi gitu loh. Mitnah Quran dan mitnah para nabi. Bagaimana fitnah enak pada nabi-nabi? Diterangkan dalam surat Dzariyat. Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Semua nabi-nabi itu difitnah orang sampel. Semua nabi-nabi ku majnun, semua nabi-nabi orang gila. Siapa yang dulu itu orang yang sakit hati kepada nabi? Nomor 2 yang khusus kepada Nabi Muhammad diterangkan surat Hijr ayat 9. Ini informasi. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang-orang yang ngaku dituruni pelajaran, dituruni, innaka, sesungguhnya kamu itu majnun, kamu itu gila. Jadi Nabi Muhammad itu dituduh gila. Semua nabi dituduh gila. Malah enten tuduhan ngeten. Saya dapat kiriman buku. Saya. Judulnya Mengenal Muhammad. Tebalnya buku itu 277 halaman. Saya dapat kiriman buku. Siapa yang ngarang itu? Yang ngarang itu namanya Ali Sina, bukan Cina. Ali Sina. Orang mana? Menurut dia itu asalnya orang Iran, keturunan keluarga Ayatullah. Di Iran itu kalau ulama yang sudah menguasai ilmu agama Islam secara luas dan mendalam diberi gelar Ayatullah. Dan
ahli Sina itu keluarga katanya keluarga dari Ayatullah. Setelah belajar agama Islam lengkap sampai selesai, kemudian ahli Sina itu pindah ke negeri Kanada. Kanada itu negeri yang di benua Amerika, negeri yang besar tapi di benua Amerika, perbatasan dengan Amerika Serikat. Setelah di sana ya masuk perguruan tinggi yang khusus mempelajari agama-agama Islam dan agama-agama lain. Si ahli Sina itu setelah masuk katanya, setelah saya dididik oleh agama Islam begitu lamanya, baru sekarang ibarat orang yang tidur kemudian melek. Terus ingatan, nalika belum masuk perguruan tinggi ten Kanada niku turu, tapi setelah masuk ibarat orang yang sadar. Setelah saya di sini sadar, sesadar-sadarnya bahwa Muhammad itu betul-betul orang gila. Waktu Muhammad usia 40 tahun, waktu Muhammad usia 25 tahun dapat janda kaya namanya Khadijah. Janda kaya sudah punya anak 2. Kemudian dari Muhammad punya anak 6, jadi 8 anak. Begitu susah payahnya Khadijah mengurus anaknya, sampai-sampai usahanya dagangan itu sampai tidak terus. Muhammad tidak ikut bantu, senengane ngeluyur nok panggonan sing sepi. Ini tuduhan. Golek WC. Terakhir bulan Ramadan Muhammad itu nyepi ono gua Hira. Nah, di situ nggone setan. Sehingga Muhammad kesurupan setan. Kemudian ngoceh-ngoceh ngaku dadi nabi, makanya Quran itu ayat-ayat setan. Niku ngeten. Dan bukunya niku ngeten. Lho kok sengaja kiriman kok aku. Dan umat Islam seluruh dunia itu umat Islam yang jadi korban. Jadi korbannya Islam. Perlu diselamatkan seluruh umat Islam ini. Kalau sampai ini masuk korban. Dan agama Islam itu sekarang sudah besar, memang seperti bangunan yang megah. Nggak mungkin kalau kita menghancurkan bangunan Islam, tapi dibangun di atasnya padang pasir. Caranya dibuai pasir cek ning goleng dhewe. Niku tuduhan. Jadi Muhammad itu gila, Majnun, sampel petuk. Quran itu ayat-ayat setan, malah nganggep bener Salman Rushdie sing delik ini Inggris ini loh. Niku bener. Nah, umat saya jadi korban. Sampai guru ngeten niki panas tak gak? Ayo takon aku. Panas apa loro ati sampean?
Wong niku wae omongan teko wong lara ati karo nabi kabeh, lara ati karo kitab suci kabeh. Jadi semua ngaku nabi apa nabi semua nabi atau kitab suci semua kitab-kitab agama sih semuanya itu adalah omongan setan. Ya, nah sing nuduh ngoten niku orang yang sakit hati. Dalam Al-Qur'an disebut fi qulubihim maradun. Iku sumber fi qulubihim maradun. Panas mboten sampean. Nabi ini dina ngoten niku. Qur'an ini dina jare setan. Panas nggih. Ayo panas apa dingin? Nek panas ya tunggaliku mau. Panas padha panas demo. Kowe mau muring-muring ngentekno resi niku kan kobong dhewe. Bagaimana caranya? Al-Qur'an menerangkan cara. Harus dihadapi dengan ilmiah, bukan dengan demo. Secara ilmiah. Bagaimana secara ilmiah menghadapi? Satu, itu cara ilmiah. Sebelum ada kurang 1000 tahun lebih nih kalau sebelum ada orang seperti Salman Rushdie lan seperti Ali Sina, Quran pun rangkan jangan ono ngoten niku kok. Jadi itu tanda mukjizat lho kok bener nih jangan ono ngono lah mukjizat ta. Mukjizat. Mau kurang 1000 tahun 400 lho kok ero nek jangan ono akmu lah. Sampai yang akan datang kita si enten mawon. Sampai akan datang. Ini satu menunjukkan mukjizat. Sebab Quran itu pun rang innaka lamajnun. Jadi diambil secara ilmiah, jangan secara emosi. Emosi gak nyelesaikno persoalan itu. Betul mau bagaimana? Mboten selesai niku. Nomor 2, cara nih. Dengan adanya yang menuduh Quran niku omongane setan. Nabi-nabi niku wong majnun. Sing ngomong ngono dhewe iku ndak percaya nek nabi ku majnun. Betul ngandel. Gak percaya karo Quran itu kitab suci itu omongane setan. Dia dhewe mboten percaya kok. Buktine nek pancen Nabi Muhammad iku nabi majnun, lha padha kok suwi-suwi ngadepi majnun ngene ta. Sampai ngarang buku ngajak untuk menghadapi wong sampel ya. Tandane sing dihadapi ku ora sampel. Anak saya dek niku sing waras. Sampai repot ngarang-ngarang poin-poin buku ya piturute ngomong sampel kan dek lebih sampel lagi kan. Nomor loro nopo enten. Ocehane wong majnun, ocehane wong gila niku dadi pedoman hidup. Enten ta? Enten. Niki secara ilmiah ngoten. Nah, lebih singkat malih untuk menghadapi itu menurut Al-Qur'an saja dalam surat Takwir ayat nomor 25-29 nama suratnya Takwir, maknanya gulung, surat yang menggulung, surat Takwir. Mungkin jarang-jarang maca surat Takwir sing gelek Fatihah Yasin jenenge orang-orang dikenal jenenge surat Takwir.
maknane surat menggulung sing kawitane idza syamsu kuwirat. Surat ini ayatnya nomor 25 26. Cari sendiri nanti, cari surat takwir, cara menghadapi. Bagaimana? Yang nomor 25 surat bunyinya wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Quran itu bukan ucapan setan. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Lajeng yang nuduh itu ditantang teng surat yang nomor 26, tantangan, nantang. Fa aina tadzabun, fa aina tadzabun, fa aina kemana kamu tadzabun pergi. Niku nantang namanya. Kemana kamu pergi ke pelosok dunia ini mencari orang gila yang mempunyai pengikut jutaan? Enten ta? Mboten dulu sarik ini gak ono kok. Enten wong gila jadi panglima perang, orang gila jadi kepala negara, orang gila menjadi negara, orang gila jadi tuntunan. Tak tuntun ini napa enten? Wong cuman golek ndi ana dunia niki. Apa nang Eropa, Asia, Amerika, mboten enten wong gila niku. Dadi pemimpin iku mboten enten. Tinggi iki mboten ada sama zaman tarik. Kula pados lurah sing gila mboten enten. Fa aina tazhabun, saayat tok lho. Cukup kalau menghadapi fa aina tazhabun, kemana kamu mencari orang gila? Buktekno nek tuduhanmu itu benar, mencari orang gila yang diikuti jutaan miliaran manusia. Gak ada yang mengikuti. Ada sultan, ada raja, ada orang kaya, orang pandai, orang bodoh, kaya, melarat, tak mudah mengikuti petunjuk nabimu Muhammad. Masa ana wong gila ngono sih? Kan mboten enten. Mboten enten. Upamane nggih, upamane ana golek bukti sak donya digoleki. Maaf Pak, saya di sini cari apa? Ada camat gila. Mesti kaget. Iki wong apa gak ngerti. Kok golek camat gila, golek bupati gila itu gak ono. Ada Pak, ini saya ingin membutuhkan guru untuk mulang TK, cari orang gila. Enten apa? Enten. Fa aina tazhabun, tidak ada. Lagi-lagi cuman toko buku sandunya niku ubeken. Mados buku satu kitab untuk pedoman, untuk pendidikan, yang kitab itu karangannya orang gila. Enten diguyu karo senoko. Jadi kalau yakin si Salman Rushdie niku ahli sini, itu sini tidak randil, tidak percaya kalau para rasul itu gila, tidak percaya. Tapi mengapa kok kata begitu? Karena hatinya itu sakit. Fi qulubihim mad, hatinya sakit terhadap para rasul, nandingi nggak iso. Hati loro hati ini, nandingi gawe buku seperti Quran, seperti kitab-kitab suci liyane gak iso. Ngono. Ngurangi pengaruh yo gak iso. Dadi loro hati ini niku loro. Dadi niku dalile wong sakit hati.
Kalau di Al-Quran itu kata-kata fi qulubi maradun, hati mereka sakit, itu hanya 10 macam ayat. Tapi sing ngarep ini qalbun salimun, hati selamat cuma 2 ayat tok. Dadi akeh wong lara ati ya murah. Dadi akeh wong lara hati nang para nabi dan pengikutnya para nabi. Jadi kalau kita itu mengikuti para nabi mesti ae dilarani hati. Karo blok ngoten niku. Lara hati. Gak enak lara hati glebekan emang. Ana wong maju atine lara. Dada kene gak payu kono atine lara. Lara dhewe glebekan dhewe. Lah niku Salman niku glebekan ngoten lho. Glebekan termasuk ahli zina niku. Terus nuduh-nuduh macam-macam ngoten. Mengaruh agama lain supaya dijak bareng-bareng untuk ngerowoki pasir cek ning golek ngoten lho. Niku silakan kalau begitu sampai kiamat pun tidak akan berhasil, sampai hijau melengmu apa kan. Jadi dihadapi secara ilmiah. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadabun. Nek niku mboten apa niku mau sing gampang fa aina tadabun. Wis golekno bukti tak dunya ubeken. Cari di dunia ini, di dunia mana ada orang gila pengikutnya ribuan jutaan? Golekno. Enggak ada. Kalau di Indonesia tidak ada, barangkali cari di Amerika, barangkali gak ada, mesin Korea gak ada. Kalau tidak ada, lah bagaimana kamu? Mbane gila niku. Niku secara ilmiah. Kalau secara doa lebih gampang, gitu. Lebih gampang. Ya mau alam tara sing akeh wis. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim tayron ababil tarmihim kena kon bi jaratin min sijilin faja'alahum ka'asfim makul. Niki sing nek anggo donga alam tara mawon to wong 5 ditek 5 tarmihim enten burung ababil rohani ngantem. Cara ilmiah ngoten fa'aina tadhabun. Apa nih kira-kira sih fa'aina tadhabun. Pun sampeyan maca ping 3 sih. Fa'aina tadhabun. Fa'aina tad maknanya ya apa nih? Fa'aina kemana tadhabun kamu pergi mencari bukti ada orang gila atau kitab suci katakan kata setan boten enten. Lah kok nodo-nodo hati sakit. Jadi informasi niku pun kebian 1000 tahun lebih sudah diinformasikan. Makanya membaca Quran itu a'udzubillah syaitonir rajim. Pun enten nek Quran udah dianggap ayat-ayat setan. Jangan sih baca sendiri kok jangan sampai jadi setan ngoten lho makane. Wong kadang-kadang nggih lesane wonten niku dadak dhek dhewe niku piye. Ngurusui Quran. Mau sampai pengadaan Quran iki lho dikorupsi amanah. Niku mboten ngurusui ta niku. Apa maca auzubillah tak ngurusui. Ngoten niku. Pertama yang turun Iqra telun
Setelah Iqra, Nabi Muhammad dipelajari wudhu. Setelah itu dipelajari sholat 5 waktu. Ini bareng nih. Iqra 5 ayat, terus wudhu, terus sholat. Ngopo rasane telu niki? Iqra baca, terus wudhu, terus Masya Allah, niki nek diterangkan nyakup seluruh persoalan telu niki. Kok kon wudhu niki yang dibahas ini pertama rai, tangan, sikil, sirah. Semua kitab suci seluruh dunia ini tidak punya tangan, tidak punya kaki. Seluruh undang-undang di dunia ini, undang-undang negara manapun, tidak ada yang mempunyai tangan dan tidak ada yang mempunyai kaki. Termasuk Quran pun, hadis Quran, apa kitab Weda, Tripitaka, Tuteking, Zan Avasta, kitab suci ini orang agama sejarah sastra. Tidak ada yang mempunyai tangan, tidak ada yang mempunyai kaki. Oleh karena tidak mempunyai tangan, maka kitab suci itu tidak bisa berbuat sendiri. Oleh karena tidak mempunyai kaki, kitab suci tidak bisa jalan sendiri. Yang bisa menjalankan sendiri, yang punya tangan, punya kaki, kita ini. Jadi kalau Quran ditutup saja, ditumpuk 1000 tahun, ya gak iso apa-apa. Kadang-kadang dijuara tumpukan gak tahu diwaca, gak ngerteni, gak ono sikile. Butuh, barang susah, butuh golek Quran, tapi ini pun klepu niki, gledek niki. Dipok-pok watuk, ampun nek tambah watuk. Begitu pula undang-undang manapun, peraturan dimanapun, tidak ada yang mempunyai tangan dan tidak ada yang mempunyai kaki. Buat undang-undang, ganti undang-undang, ganti, gak dia jalakno, mboten enten sing mlaku, mboten enten manfaati. Jadi manfaati harus dikerjakan, harus dijalani. Sampeyan ngomong bahwa Pancasila, tapi gak dikerjakan ya gak apa-apa. Undang-undang dasar 40 reformasi, tapi gak dijalankan ya tetep gak apa-apa. Bagaimana wanita Quran ya, kumpulno. Jadi Quran kok batik cekat dilempar weteng ya gak apa-apa. Harus dijalani, makanya dalam sholat itu kan nonton saben sembang setiap hari kita mendoakan masyarakat nih di dalam sholat, wajib sholat. Assalamu alaikum warahmatullah, nolengi wa assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Jadi sing dijugaken niki masyarakat, assalamualaikum, semoga semua dapat selamat sejahtera dan barokat dan rahmat. Masyarakat yang positif. Kemudian masyarakat yang negatif diwoni ya didongakno. Tapi dongakno tok salam niki kalau tidak dikerjakan setelah sholat kembali kepada masyarakat, ada yang ke kantor, ada masyarakat, ini dikerjakan. Pokok kata-kata salam, kata-kata berkat, kata-kata rahmat itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, gak bisa jalan dewi. Jadi kita setiap hari ping 17 kali mendoakan masyarakat, semoga sejahtera, semoga barokah, semoga rahmat. Kan ngoten nggih. Napa nama sampeyan sembahyang mboten karek salam ta? Salam itu ndongakan. Nah, setelah sholat kita diperintah bertebaran di muka bumi.
Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadillah. Untuk apa? Menguji donga kita niku apa cocok karo masyarakat. Napa sampai masyarakat berbuat sesuai dengan salam, berbuat dengan sesuai dengan berkat, apa sesuai dengan rahmat. Niku setelah fantashiru fil ardi. Upamane setelah mari dengan salam, nek masyarakat ngantemi wong. Mari dengan salam diantemi. Mari dengan salam ditipu. Pak pituruti niku kita niku munafik, gak cocok ucapane bendungane karo perbuatane. Jadi nek dikono salam tangan harus berbuat sesuai dengan salam, kaki bekaten ki hati nggih ngoten. Sing sopan, santun, sedekah, tolong menolong, membuat keselamatan orang banyak niku mulane mari ikra terus wudu terus ikra bacalah. Baca napa ngene iki? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa membaca dirinya sendiri. Merga ayat niku wau isine namung manusia, makhluk manusia. Jadi yang digawe pertama ajaran Islam itu membaca dirinya sendiri. Jadi harus mendidik awake dhewe niku. Bagaimana cara mendidik awake dhewe niku supaya jadi orang baik? Ngeten nggih carane nggih. Nek kersa ngerjakno lho. Tangi turu. Karena aktivitas hidup manusia itu setelah bangun. Kalau tidur enggak. Bangun baru ada aktivitas hidup. Nah, setelah bangun tuh Bismillahirrahmanirrahim. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, saya akan berbuat baik kepada sesama manusia. Ini cara didik ngoten. Di mana saja tempatnya, di kutha, di desa, di negara lain, di negeri sendiri, di rumah, belah rumah, di mana itu mengenai tempat, kapan, waktu, kapan itu waktu, siang, malam, sore, pagi, tetap akan berbuat baik. Keadaan apa ini keadaan? Apa keadaan lapang, keadaan sempit, keadaan susah, keadaan gembira, keadaan dicela orang, keadaan dipuji orang, sak piturute. Tetap saya akan berbuat baik. Ini ku cara didik awake dhewe. Sak mendina kudu ngoten. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, saya akan berbuat baik kepada sesama manusia. Carane didik awake dhewe. Walaupun ada kesempatan, ini uang banyak, tapi duit negara ada kesempatan, saya akan berbuat baik. Gak sampai ngotil, gak sampai merampok, korupsi kok jamaah, sampai Quran itu, nemen. Ini kau cuma mau coba itu beli berasa terajib, setan juru putuh. Bacaan fasihah tali tajwid to. Syaitonirrajim. Dadak dhek setan kan. Ini yang bahaya. Jadi rahasia setan itu diterangkan sudah begini. Setan dalam surat An'am, likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jinni. Segala nabi itu punya musuh. Musuh apa? Syayatinal insi, setan-setan berupa manusia,
wal insi setan wal jini setan berupa jin. Jadi musuh Nabi itu dua macam setan. Setan berupa manusia, setan berupa jin. Setan kasar, setan halus. Yang berlainan itu bentuknya kasar halus sih, kualitas sama. Dua-duanya sama-sama setannya. Likulli nabiyin aduan syayatinal insi wal jin. Kualitasnya sama-sama setannya. Nah, setannya berbentuk manusia itu kalimatnya didahulukan karena itu yang paling bahaya. Syayatinal insi wal jin ini nomor loro. Ini yang paling bahaya nih loh. Paling angker nih loh. Paling bahaya. Sampeyan pedhok setan apa manusia sampeyan maca naudzubillah minasyaitonir rajim melok maca. Melok maca. Ya wiritan barang kok. Kalau sudah mengikuti setan dalam surat Nur, pasti kamu diperintah. Perintah apa? Mengerjakan faksa dan mengerjakan mungkar. Faksa, mungkar. Faksa niku perbuatan, ucapan atau perbuatan yang kotor banget, kotor ini namanya faksa. Mungkar lebih kotor lagi. Di faksa kawitannya faksa. Mungkar huruf kawite mim. Jadi fa karo mim niku ngono. Ini fem. Ngaten. Diucapkan oleh orang-orang Jawa niki pem. Mulane atene poso slametan apem. Jenenge slametan iku megengan. Megeng niku megengan. Ngindali, jangan sampai lolos. Jadi kapan apem, a tidak bahasa yani, a tidak agama, a tidak agama merepet, orang murat marit. Aniku maknanya tidak, atom, a tidak, tom terbagi. Sesuatu kecil yang tidak bisa dibagi-bagi. Apem, wah murah. A tidak, faksa. Itu memang dan mungkar adalah. Cik ini poso ini diterima oleh Allah. Ini ku didikane para suramat ini nanti ini poso kan selamatan jadi megengan apa apem. Maknane a tidak pemeniku faksa mungkar. Sunan sono ngoten niku. Hebat ya. Kleru pahame. Wong niku menting nang gawe apem aja kei juru, Nduk. Kenapa? Iku nek digawe capilan karo mbahmu nduk ora-ora maksar, juru iku ndelewer nang mata. Ngoten kula seni cilik nggih ngandil ngoten niku. Tibane oh didane Sunan niku ngono. Dadi megengan, megeng iku nahan maknane. Megeng napas, nahan napas. Megengan iku nahan omongan yang tidak baik, nahan lapar, nahan ngelak, nahan omongan, nahan niku namine megengan. Jadi poso niku ibadah megengan. Nah, niku malah oper jadwal makan itu. Gak poso niku begutinge niku biaya gak kataken niku nek poso tambah akeh. Tambah akeh. Poso. Sawan niku gak makan tapi ngrasani wong. Niku mboten poso, mboten alkohol niku hibah niku padha karo mangan daginge dulure sing wis dadi mayit. Ampun. Ayak kula rahma akhihi maitan fakarih tumu. Baca dalam surat Hujurat. Wis dadi mayit daginge dipangan ampun. Niku wong hibah. Poso gak mangan sego, gak mangan panganan ngrasani.
metani terus mulai kencane api si maratuwane lak pintu direwasani bojone dirasane sing kliwat awake dhewe niki bahaya lho niki bahaya apa men ati Lailatul Qadar iki ya ya kebutuhan akeh kabar angel karena anak sama itu tukang nopo sih kita dioyo macam-macam duit di mana mustakan kon kabeh ngono kok ana mah duit selpitan ji ono niku ha iki kanggo sapa iki kanggo pacare ya macem-macem ini godaan wak lu kudu megeng apem pekaten itu bahaya. Jadi kalau memang ada tuduhan seperti itu jangan dihadapi secara emosi, jangan dihadapi secara brutal, jangan dihadapi secara demo, secara ilmiah. Sejak dulu sudah diberitakan, sudah ada nabaun, sudah ada berita bahwa nanti akan ada orang yang nuduh Quran itu, kitab suci segala agama itu omongane setan. Dan itu pun enten ngoten niku. Dan nabi-nabi itu orang gila. Niku tuduhan niku sadurunge 1000 tahun pun enten ngoten kok. Kok sampean panggring sih? Tapi nek sing emosi nyawa murah ngoten niku didol pira nyawa murah penghinaan pada agama kita mati demi agama ngoten niku ngos-ngos entek tenagane wisan tekak nggon niku ngletak masalah tajus syifa ya tajus syifa kula niku dipesen oleh guru saya 1 tahun jangan sampai membuat tajus syifa 2 kali boten asal 1 tahun tajus syifa cuma boleh membuat tajus syifa di bulan Ramadan cuma 1 kali niku pesene. Saya tidak berani melanggar. Kemudian yang mengajari buat tajwid syifa bahan-bahan itu guru saya sendiri. Kemudian ini harus dijapani, enten jopo montrone, didoain dengan doanya malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabiullah Sulaiman. Nah, 1 tahun baca makan tajwid syifa cuma sekali mau. Insya Allah kalau itu dengan keyakinan yang penuh mohon keselamatan, insya Allah makan tajwid syifa itu kita tidak akan diserang oleh penyakit yang membahayakan pokoknya. Penyakit yang membahayakan tajwid syifa karena doanya. Jadi kalau setelah sahur, setelah makan sebutan makan sahur kula nggih. Setelah sahur niku kula ngadep tajwid syifa niku kula dungani panjang tungone niku. Panjang. Oh, agar mari sahur donga malih mengenai tajwid syifa. Semoga semuanya yang makan tajwid syifa niki diselamatkan dari penyakit yang sangat membahayakan. Niku perlune kalau damel tajwid syifa cuma 1 tahun sekali. Semua yang ada dalam buku ini supaya diikuti, ya, diikuti tata caranya, diikuti. Dan mungkin nanti orang-orang yang jauh-jauh ke mengerjakan di sini.
bukan mengandalkan uang, bukan. Barokah. Ada yang keliru orang dari Cilacap ada, bukan orang Sidikiyah, belum Sidikiyah. Rombongan ke sini tiap tahun ada 10 kol. Di sana itu nyuwuk duit tiap tahun itu enak. Kalau ditanya apa sama warga Sidikiyah, saya nggak tahu Sidikiyah itu apa. Pokoknya kalau tiap 17 ya saya ke sini nyuwuk duit. Golek barokah. Barokah itu memang gaib, tapi dapat dirasakan kenyataannya. Bukti seandainya tidak merasakan barokah, masyarakat setiap tahun tambah banyak orangnya. Pertama saya mengadakan itu cuma 20 orang di masjid sana. Tahun lagi masjid tidak muat di halaman masjid. Tahun lagi halaman tidak muat sampai ke jalan. Tahun lagi ngali nang wuri. Sampai saat ini kita tambah mempeng ini repot enggak. Sana sudah saya siapkan 2 lapangan penuh dengan barokah melober. Walaupun ada yang manfaatkan itu hatinya masih belum waras. Kesempatan akeh wong ngutil. Segala belum waras nih. Doakan mawon kan supaya waras. Wong kadang-kadang sing di hotel iku duit pinten niku nggih. Padahal jakeh di hotel 200 won. Masyaallah, oleh ngumpat-ngumpat. Gak selamat. Ngoten. Mpun ngoten sampeyan ndongakno selamat mawon supaya dadi wong apik ngoten lho. Ngoten. Apa sampeyan ndongakno gak selamat ketubruk. Syukur kon. Masa terang gurung sabar gurung apem ala selamatan itu apem gurung temenan itu dongaaken mawon tiang-tiang sing atine dereng waras nganti iku lang cepet sembuh. Pokok para nabi semuanya itu adalah dokter ruhani. 140 nabi itu dokter rohani nyelametno hati-hati yang sakit. Sampai dari pengikuti para nabi yang melok ndongakno supaya langsung sembuh. Insyaallah mangke nek sugih pun gampang mungkin gak nyolongan ngoten niku. Mulakno sing sugih niku mboten nyolongan nggih. Sugih-sugih niku mboten nyolongan, pinter sugih gak nyolongan. Ngeruk. Jatah wong 1 juta dikorupsi ya niku mbono wong 1 juta iku. Ngaten. Niku mboten nyolong niku namine niku. Kapal keruk nih. Kitab-kitab suci dikorupsi nemen benar niku. Muga-muga setan yang gula mengkreh. Semakin kula donganane sampean celak kerja. Nggih. Kerja. Nek ngerjakno aja ngantuk lho. Pak kabul kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama wa'adina sultani. Allahumma inni a'adzatu bi kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli amrin karim bismillah wa li kulli nikmatin alhamdulillah wa li kulli dayatin tawakkal ta'ala Allah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Allahumma inni as'aluka bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam bijaisil mursalin walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.